Yo, WhatsApp para makhluk sosial dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, dimana seperti biasa kita akan melanjutkan menggarap film Jackie Chan kembali, yang dimana di kesempatan kali ini gua akan merangkum sebuah film Jackie Chan yang berjudul Spiritual Kung Fu. Film ini dirilis tahun 1978. Untuk sinopsisnya sendiri, film akan mengisahkan polemik di dalam sebuah perguruan Shaolin, di mana nama besar perguruan Shaolin dipertaruhkan atas permasalahan yang timbul di dalamnya. Sesuai dengan judulnya, film ini akan memperlihatkan peran dari sekelompok hantu yang membantu aktor utama dalam permasalahan ini. Satu hal yang menarik, film ini mempunyai plot twist yang tak diduga-duga di ending ceritanya, yang bisa dibilang hampir sama dengan film Shaolin War the Man. Jadi, tanpa kebanyakan basa-basi di awal supaya tidak menghilangkan esensi dari filmnya, mari kita mulai alur ceritanya, guys. Oke, sebelum mulai ceritanya, karena keterbatasan saya dalam menyebutkan nama dari karakter di film ini, jadi, seperti biasa kita akan ganti namanya supaya lebih mudah diucapkan. Oke, film akan berfokus pada sebuah perguruan Shaolin yang mana di kuil tersebut hiduplah seorang aktor utama, yaitu Jackie Chan, di mana Jackie terlahir dan menjalani kehidupannya sejak kecil di perguruan ini. Tidak dijelaskan asal-usul dan background masa lalu dari Jackie, mengapa ia bisa hidup di perguruan ini. Tapi yang pasti, Jackie hidup dan tumbuh besar di sini bersama dengan teman-temannya. Meski terlahir di perguruan ini, nyatanya Jackie sendiri memiliki sifat yang jahil dan usil, di mana bisa terlihat ia tengah menjalani serangkaian hukuman dari sang guru. Sebelum lanjut, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga biksu ini. Yang mana biksu yang satu ini bernama Biksu Kang. Beliau memiliki jurus tapak agung atau yang lebih dikenal dengan jurus tapak Buddha. Dan biksu yang kedua bernama Biksu Peng. Beliau merupakan biksu dengan tingkat kesetiaan yang paling tinggi di perguruan ini. Lalu yang ketiga, dia adalah Biksu San. Biksu San sendiri memiliki naluri dan insting yang kuat meski tak bisa melihat. Selain itu, beliau juga adalah guru yang melatih Jackie sejak kecil. Setelah selesai dalam menjalankan hukumannya, Jackie diperintahkan sang guru untuk menemani Biksu Peng dengan murid-muridnya berganti shift menjaga keamanan perpustakaan di perguruan tersebut. Bukan tanpa alasan, faktanya perpustakaan tersebut menyimpan berbagai macam kitab seni bela diri kungfu, termasuk kitab jurus mematikan yang tak boleh dipelajari oleh siapapun. Maka dari itu, penjagaan perpustakaan ini amat sangat diperkuat demi keamanan dari kitab-kitab itu sendiri. Karena benar saja, tak lama berselang, datanglah seorang penyusup yang masuk, dan naasnya penyusup tersebut berhasil mengambil kitab jurus maut tersebut. Akibat dari peristiwa ini, mereka semua dikumpulkan oleh guru besar perguruan Shaolin, yaitu Biksu Hong. Di sini, Biksu Peng merasa bersalah karena tak mampu menjaga perpustakaan dengan benar. Akan tetapi, Biksu Hong yang notabene adalah seorang pemimpin, tak serta-merta menyalahkan orang lain, namun ia justru menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap tak berhasil menjadi seorang pemimpin. Yang membuat mereka semua pusing dan takut adalah, jika kitab tersebut jatuh ke tangan orang jahat, maka bisa dipastikan akan banyak terjadinya musibah yang akan dialami oleh orang-orang. Sebenarnya, kitab tersebut memiliki tandingan dan bisa dikalahkan. Tetapi sayangnya, kitab tandingan dari jurus maut itu sudah hilang sejak dahulu kala dan tak pernah ada yang bisa menemukannya lagi. Merasa tidak menemukan jalan keluar, akhirnya Biksu Hong pun memutuskan untuk bermeditasi di dalam sebuah goa. Meditasi tersebut bertujuan demi penghapusan dosa atas kejadian ini. Dan untuk sementara waktu, kepemimpinan perguruan akan dialihkan ke Biksu San sampai meditasinya selesai. Dan sesuai aturan yang berlaku, setiap kesalahan pasti ada hukumannya. Di mana Biksu Peng dan murid-muridnya harus menjalankan hukuman meditasi selama 3 hari, tak terkecuali Jackie itu sendiri.
我3日啦，我真係頂唔順㗎。你仲話冇錯，叫你守夜你瞓覺。我都唔係想瞓㗎，要我3日唔食飯唔緊要，我出咗去之後，仲有大學入咗。 Setelah selesai menjalankan hukumannya dan berburu berbagai macam binatang, Jackie dan teman-temannya mengadakan acara makan bersama dari hasil buruannya tersebut. Di mana racikan yang Jackie buat sukses membuat teman-temannya merasakan makanan enak. Sampai-sampai salah satu dari temannya menanyakan resep apa yang Jackie gunakan. Akan tetapi Jackie yang sok tahu dan memanglah tidak tahu, malah menjawab dengan perkataan yang tak sepantasnya dikatakan. Sialnya, kata-kata tersebut didengar oleh sang guru yang kebetulan melewati tempat itu. Alhasil, Jackie pun kembali mendapatkan hukuman. 英啊，呢支筆啊，冇100斤就有80斤啊！真係肉鬼酸。 Adegan berpindah di sebuah rumah di mana terlihat kitab maut tersebut tengah diserahkan oleh seorang pemuda bernama John. Faktanya, orang yang menyerahkan kitab maut tersebut adalah ayahnya sendiri dan itu artinya pelaku dari pencurian kitab itu adalah ayah John. Pertanyaannya, siapa sosok dari ayah John ini? Jika kita boleh berasumsi, nampaknya sosok ayah dari John ini mengetahui seluk-beluk dari perguruan Shaolin. Hal itu dibuktikan dari cara ia mengambil kitab tersebut dengan mudahnya. Entahlah, sejauh ini masih belum ada jawabannya. Sang ayah berpesan kepada John untuk segera mempelajari jurus itu agar nantinya John mampu mengalahkan semua master bela diri dan menjadi yang terkuat di bumi. Jika John mampu mengalahkan itu semua, sang ayah akan sangat bangga padanya. Mengingat dahulunya ia pernah digagalkan menjadi master kungfu karena campur tangan dari pihak perguruan Shaolin. Di sini sang bibi sempat bertanya tentang jurus tanding dari kitab maut. Akan tetapi sang ayah dengan pedenya mengatakan bahwa jurus tersebut tidak akan pernah kembali kecuali turun dari langit. Lalu tiba-tiba ya, entah karena kesombongan dari ayah John atau bagaimana, yang jelas dari peristiwa benda jatuh tadi memunculkan 5 sosok hantu penghuni perpustakaan baru. Dan itu ada kaitannya dengan jurus tandingan dari kitab maut itu sendiri. Sejak kejadian itu, perpustakaan menjadi angker dan tak sedikit orang yang diganggu oleh kelima sosok hantu tersebut. Jackie dan ketiga temannya yang kebetulan mendapat giliran untuk berjaga, diberitahu oleh biksu lainnya bahwa ruangan di atas terdapat hantu yang sering mengganggu. Mendengar perkataan tersebut membuat ketiga teman Jackie down dan tak mau ikut berjaga di atas. Alhasil, Jackie dengan gagah berani memutuskan berjaga sendirian. 點解瞓唔着嘅呢？ Di sini, Jackie mulai diganggu oleh kelima setan tersebut. Tapi hebatnya, Jackie mampu mengerjai balik kelima setan itu hingga mereka terjatuh ke ruangan bagian bawah. Hasilnya, Jackie bisa beristirahat dengan nyaman sementara orang-orang yang berada di bawah menjadi target keusilan dari para hantu tersebut. 喂，佢嗰張爛鬼符，唔係仲犀利過 X？ 哎呀！ Jackie yang mendengar adanya kegaduhan di bawah mencoba untuk melihatnya. Di saat yang bersamaan, para setan itu kembali ke atas dan hal itu dimanfaatkan Jackie untuk kembali mengerjainya. Setelah berhasil melihat mereka semua dan dirasa kelima-limanya takut pada dirinya, Jackie mulai menginterogasi satu persatu dari mereka. 龍，你叫阿龍啊？阿蛇生名嚟㗎。 Dilanjutkan dengan menghukum mereka kembali karena telah mengerjai Jackie sebelumnya. Namun tak disangka dan tak diduga, kelima setan tersebut lari ketakutan untuk kemudian Jackie terus mengejarnya. Dan di saat membuka lemari, terjawablah sudah sosok dari kelima setan tersebut mengapa berada di sini. Faktanya, kelima setan itu adalah penghuni dari kitab jurus tandingan yang sudah hilang berabad-abad yang lalu. Lantas, mengapa kitab itu tiba-tiba bisa jatuh dari langit dan seolah-olah memberi jawaban atas semua permasalahan ini? Entahlah,
Tidak ada penjelasan pasti untuk fenomena yang satu ini, tapi yang pasti, jurus maut yang dipelajari oleh John sudah pasti akan dikalahkan. Karena setelah melewati yang satu ini, Jackie memutuskan belajar jurus yang bernama lima utama itu dan menjadikan kelima hantu tersebut sebagai gurunya. Di lain tempat, terlihat John sudah menguasai semua jurus maut tersebut dan memulai misinya untuk membantai para master-master kungfu dari setiap klan. Keresahan yang dibuat oleh John terdengar di telinga seorang master kungfu senior bernama Guru Sek, yang mana Guru Sek ini mempunyai klan di daerah yang tak jauh dari perguruan Shaolin. Guru Sek yang paham bahwa jurus yang John gunakan berasal dari perguruan Shaolin, mencoba mendatangi dengan putrinya untuk menanyakan langsung dari pihak Shaolin. Sebelum membicarakan hal ini lebih lanjut, Jackie diminta untuk menemani Lala selaku anak dari pihak Guru Sek untuk melihat-lihat dan berjalan-jalan di sekitar area perguruan. Dan setelah itu, Guru Sek pun mengabarkan informasi ini yang membuat Biksu San terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Jackie sendiri tengah asik menemani Lala melihat-lihat alam di sekitar perguruan Shaolin. Jackie yang notabene tidak pernah keluar dari perguruan Shaolin dan belum pernah melihat sosok seorang wanita, ia terheran-heran akan aroma wangi yang ada di tubuh Lala. Sehingga ia dengan sekonyong-konyong ingin mencium aroma wangi dari parfum yang ada di tubuh Lala. Lala yang menganggap Jackie ini cabul dan hanya berpura-pura lugu, sontak langsung menyerangnya. Di sini bisa terlihat bahwa Jackie sudah mulai menguasai 5 jurus utama tersebut. Namun karena Jackie menganggap remeh lawannya, ia harus kalah dalam duel melawan seorang wanita. Karena belum menemukan jalan keluar dari permasalahan ini, Guru Sek diminta untuk bermalam di Shaolin sembari menunggu Biksu Hong yang dijadwalkan akan keluar besok. Singkat cerita, malam pun tiba. Jackie kembali berlatih di mana di kesempatan kali ini, ia dimarahi oleh kelima setan tersebut karena dianggap melanggar 4 pasal yang membuatnya menjadi lemah. Dari sini, Jackie berjanji tak akan pernah melanggar keempat pasal tersebut kembali. Di mana hal itu ia buktikan di keesokan harinya tatkala ia kembali menantang Lala bertarung dan berhasil memenangkannya. Lala yang merasa dilecehkan, ia pun menangis untuk kemudian melaporkan hal ini kepada ayahnya. Namun betapa terkejutnya Lala ketika melihat ayahnya terbujur kaku tak bernyawa. Mendengar hal itu, Biksu Kang dan Biksu Peng diutus untuk memanggil ketua agar menyelesaikan kasus ini. Ya, itu adalah tanda dari jurus tapak agung yang dimiliki oleh Biksu Kang. Di sini, Biksu Kang berusaha membela diri bahwa dirinya bukanlah pelaku dari semua ini. Akan tetapi, ia tak bisa mengelak lagi mengingat bukti yang ada di tubuh Guru Sek. Ditambah, tidak ada orang lain yang menguasai jurus tapak agung tersebut kecuali dirinya. Alhasil, Biksu Kang pun dibawa ke goa kembali untuk melakukan meditasi pertobatan di sana. Si Lala yang tak terima ayahnya dibunuh, memutuskan kembali mendatangi meditasi Biksu Kang dan berusaha membunuhnya. Biksu San yang nampaknya mulai paham dengan semua ini, meminta Lala untuk segera pergi bersama Biksu Kang sebelum semuanya terlambat. Karena ternyata jurus tapak agung yang berada di tubuh ayahnya semata-mata hanyalah goresan sebuah tinta. Dan itu artinya Biksu Kang dikambing hitamkan atas peristiwa ini.
Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun pergi meninggalkan perguruan Shaolin untuk mencari tahu jejak dari pembunuh ayahnya. Di saat bersamaan, Biksu Peng yang mencurigai ketuanya sendiri mencoba menyelidiki tempat meditasinya. Di situ, Biksu Peng merasa ada yang salah dengan tempat meditasi tersebut. Dengan cepat, ia pun pergi untuk memberitahu apa yang ia lihat saat ini. Namun sayang beribu sayang, saat ia hendak kembali, sosok bertopeng tersebut membututinya dari goa dan membunuhnya. Jackie yang melihat kejadian tersebut sontak berteriak meminta tolong. 我親眼見到佢俾個黑衣人殺死咗㗎。果然走甩咗，我條寶係佢偷嘅，武林盟主亦輸吧，不得了啊，不得了啊！武林盟主嘅屍體同埋一石。 Merasa bahwa semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Biksu Hong pun memerintahkan muridnya untuk mengirim 8 biksu ke kota untuk menangkap Biksu Kang. 死喺我嘅七殺拳下。 Singkat cerita, Jackie yang sudah menguasai jurus 5 utama tersebut memutuskan ingin keluar dari kuil Shaolin demi bisa membantu mencari keberadaan si pelaku. Permintaan Jackie pun disetujui oleh sang guru. Dengan segala pertimbangan yang ada, Biksu Hong pun ikut setuju dengan permintaan yang Jackie ajukan, namun ada syaratnya. Jackie diharuskan diuji ketangguhannya terlebih dahulu, di mana ia diharuskan melawan dan bertahan dari serangan 18 biksu. Jika berhasil, Jackie dinyatakan layak untuk membantu menyelesaikan misi ini. Setelah siap, ujian pun dimulai. Di satu sisi, John sudah sampai di padepokan Guru Sek dan bermaksud ingin mengalahkannya. Namun karena Guru Sek sudah meninggal, John hanya meminta lencana milik Guru Sek agar dirinya resmi menjadi Master Kungfu sejati. Tetapi hal itu langsung ditentang oleh Lala yang kemudian mengajaknya bertarung. Tetapi seperti yang kita ketahui, Lala bukanlah lawan yang sebanding bagi John. Namun di tengah-tengah pertarungan tersebut, Jackie tiba-tiba muncul dan sudah menangkring di atas genting. Jackie yang mendengar semua penjelasan dari Lala merasa tertantang dan mengajak John berduel. Di sini, Biksu Kang yang melihat adanya potensi untuk membersihkan namanya karena mengetahui jurus yang John gunakan, dengan cepat ia bersandiwara seakan-akan Jackie adalah anaknya dan meminta maaf atas perbuatan Jackie, lalu berjanji akan memberikan lencana tersebut kepada John, tetapi dengan satu syarat, harus disahkan oleh guru besar Shaolin. John pun akhirnya setuju dan siap melakukan pertemuan. Setelah itu, mereka semua pun kembali ke perguruan Shaolin. Di sini, Lala berusaha membantu meyakinkan Biksu Hong bahwa bukan Biksu Kang lah pembunuh dari ayahnya. Ia juga menuturkan bahwa John sang pengelana berusaha meminta lencana ayahnya agar bisa menjadi yang terkuat. Dan tak lama berselang, benar saja muncullah John untuk meminta sang ketua
meresmikan statusnya. Akan tetapi, Jackie yang tak mungkin diam begitu saja kembali menantang si John untuk berduel. Dan disinilah terjawab sudah sosok dari ayah si John, yaitu guru besar dari perguruan Shaolin itu sendiri, yang lebih tepatnya adalah Biksu Hong. Alasan ayah John menyamar menjadi seorang Shaolin adalah, dahulu ia pernah digagalkan menjadi seorang master kungfu oleh Shaolin karena dianggap belum waktunya ia menduduki kasta tersebut. Nah, ayah si John ini tak terima dengan keputusan itu dan memutuskan membalaskan dendamnya dengan bergabung di sini. Selama ini ia mengaku bertapa itu semua hanyalah perantara untuk dirinya melakukan kejahatan. Di mana benar adanya di goa tersebut, ayah John sudah membuat jalan untuk keluar masuk tanpa ada orang yang mengetahuinya. Nah, itu juga mengapa alasan ia membunuh Biksu Peng, karena Biksu Peng tahu akan jalan tersebut. Ayah John pun mengakui tindak kejahatan yang terjadi di perguruan ini adalah perbuatan dirinya. Dirasa sudah terjawab semua dari teka-teki ini, tibalah pertarungan terakhir antara Jackie melawan ayah dari John. Lewat bantuan kelima gurunya, Jackie pun berhasil mengalahkan pengkhianat tersebut. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu di film selanjutnya. Thanks for watching, see you in the next video. Peace always and see you again man.